Catatannya bisa dicatat sesuatu yang bisa kita ambil faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi lebih maksimal amal soleh yang bisa kita lakukan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak sekali, yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak mampu, tidak bisa. Dengan apapun, dengan cara apapun, dengan alat apapun tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para santri, para tulab Mad As-Sunnah yang berada di Penataran, Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, bertatap muka kembali di dalam majelis ilmu di masjid tercinta, di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dengan ikhlas, dengan tulus dia berada di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, untuk membaca kalam Allah, untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan yang mulia ia dapatkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak lain dan tidak bukan untuk belajar Al-Quran, untuk belajar kalam Allah, untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau belajar agama yang lainnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka tidaklah kecuali diberikan kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi mereka yang tulus hadir di majelis ilmu. Syaratnya harus tulus, syaratnya harus ikhlas. Ya. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditebarkan di majelis tersebut adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang ketiga? Wa hafathumul malaikah, malaikat Allah mengitari mereka. Di sekitar majelis ilmu yang ada dalam masjid-masjid Allah ada para malaikat. Di sana kenapa? Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa orang yang ada di majelis tersebut. Disebutkan dalam hadis Muslim, kama qala Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang tentang bahwasanya di sana ada malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Walillahi malaikat sayyarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Sayyarah kalau kita kenal apa artinya? Mobil kan? Bukan mobil maksudnya. Malaikat yang dia bertugas keliling dunia.
dari majelis ke majelis yang lain. Maka malaikat tersebut memintakan doa, memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu. Kemudian yang terbesar keutamaan yang didapatkan mereka penuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apa? Kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan fulan di majelis ilmu, disebutkan di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad di majelis ilmu, Abdullah di majelis ilmu, Utsman, Umar, Khalid dan seterusnya. Ya, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk terus menunaikan kewajiban Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua akan kewajiban yang sudah kita lakukan. Para ikhwah, para santri, para tulab dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa atba'uhum, dan kepada semua yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, label seorang muslim yang Allah wasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam, Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW pada hari itu ada syariat, maka syariat itu berlaku sampai hari kiamat. La yahtaju ila ziyadah wan nuqsan, tidak memerlukan tambahan dan pengurangan, karena agama Islam telah sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ketika Rasulullah SAW menunaikan haji wada, turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan agama Islam telah sempurna. Bagaimana dalilnya? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Al yauma, hari ini, hari di mana Rasulullah SAW menunaikan haji. Haji yang keberapa? Haji yang pertama juga terakhir, kan Rasulullah SAW menunaikan haji satu kali. Kalau umrah berapa kali? Umrah berapa kali? Sudah kita bahas. Umrah berapa kali? 4 kali. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Rasulullah SAW ketika menunaikan haji wada tersebut, turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hari ini, al yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu, untuk kalian kaum muslimin, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi agama Islam sebagai sebuah agama yang legal di atas bumi. Maka semenjak turun ayat tersebut sampai hari kiamat, agama yang ada di atas muka bumi yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka lan yuqbala minhu, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia, apapun dia mengira itu adalah amal soleh yang ia lakukan, tetapi karena dia tidak beragama Islam, maka
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi, karena Allah tidak menerima apa yang ia lakukan sedikit pun. Ya, karena seorang mendapatkan pahala dan ganjaran, syaratnya harus masuk Islam terlebih dahulu. Azani Allah wa iyyakum jami'an, akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang disampaikan para ustadz, hari ini kita tidak meneruskan kitab yang sudah kalian pelajari siang, pagi, siang, dan sore, tetapi lebih kepada tematik dengan diambil judul sepertiga bulan Ramadan telah berlalu. Hari ini puasa keberapa? 10 apa 11? 10. Malamnya nanti berarti malam 11. Sepertiga bulan Ramadan telah berlalu. Apa yang sudah kita lakukan dengan sepertiga bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, wathuluthu katsir. Dan sepertiga itu banyak. Saya punya uang 100.000, sampai tak kasih 30.000, sedikit atau banyak? Banyak. Saya punya uang 30.000, sampai tak kasih 10.000, sedikit atau banyak? Banyak. Berarti sudah banyak yang meninggalkan kita bulan Ramadan yang kita cintai. 1446 Hijriah. Maka sudah saatnya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang introspeksi diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, surat apa? Al-Hasyr. Sudah hafal Al-Hasyr? Sudah insyaallah. Yang SMA kelas 2 sudah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan introspeksilah diri kalian, apa yang telah kita kerjakan, ya, untuk hari esok. Untuk hari esok, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun. Introspeksi untuk hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Hari yang di mana Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari yang di mana seorang lari dari saudaranya, tidak lagi menggubris saudaranya. Bahkan wa ummihi wa abi, ibu bapaknya tidak lagi melihatnya, tidak lagi mengurusnya. Wa sahibatihi wa bani, suami istri mereka sudah tidak lagi memperhatikan, apalagi anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni, karena masing-masing pada hari itu memikirkan dirinya sendiri. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang tidak bisa memikirkan yang lain, tidak bisa lagi membantu orang lain. Bahkan digambarkan ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana keadaan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Nanti di padang mahsyar manusia dikumpulkan dalam keadaan khufah. Apa khufah? Khufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, belum dihitan. Bayangkan, enggak beralas kaki, telanjang. Namanya telanjang enggak berpakaian, tidak pakai celana, tidak pakai baju. Semuanya demikian. Di sebuah kesempatan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai manusia biasa bertanya, membandingkan dengan keadaan di dunia, ya, yang kita bisa melihat kanan dan kiri. Ya, disebutkan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak saling melihat antara satu dengan yang lain? Kok telanjang? Disebutkan bahwasanya wal amru yauma idzin a'zam. Urusan pada hari itu sangatlah besar. Ketika seorang dihadap dengan urusan sangat besar, maka dia tidak akan yaltafit shimal wal yamin, al yamin wal shimal, enggak akan toleh kanan dan kiri.
Kalau sampean fokus ujian, fokus pengerjakan, nggak gubris kanan dan kiri, alaysa kadzalik. Apalagi di padang mahsyar. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabir, maha teliti, maha mengetahui daripada apa yang kalian kerjakan. 10 hari bulan Ramadan yang kita cintai telah berlalu. Bulan yang dimana ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidati syayatin." Bulan Ramadan datang kepada kita, pintu surga dibuka lebar. Wa ghuliqat abwabu jahannam, pintu neraka ditutup rapat. Wa suffidati syayatin, dan syaitan dibelenggu. Ketika sudah dihabarkan pintu surga dibuka lebar, sudahkah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah aku menjadi ahli surga"? Sudah kita minta kepada Allah. Sudah dapat pengumuman pintu surga dilebar, pintu surga dibuka lebar. Tapi sudahkah kita minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari penghuni surga Firdaus." Ketika kita minta surga, kata Nabi SAW, fas'alil firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Jika kalian minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kenapa ketika kita diperintahkan untuk minta surga yang paling tinggi? Kalau kita minta balasan yang tertinggi, maka kita juga punya effort. Maka sebaliknya, kalau kita minta balasan yang tinggi, berarti kita siap beramal yang paling baik, yang paling maksimal, yang terbaik. Kita mintanya paling tinggi tetapi tidak sebaliknya, maka itu adalah omong kosong. Sebagaimana kamu bekerja, kalau di dunia kerja, minta gaji yang paling tinggi, paling banyak, tapi nggak mau bekerja, atau bekerja malas-malas, akankah sama Pak bosnya dikasih gaji yang tinggi? Tidak. Al jaza'u min jinsil. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan kita minta surga yang paling tinggi, minta surga yang paling tinggi itu surga Firdaus, menjadikan semangat bagi kita. Kita sudah minta yang paling tinggi, berarti kita harus punya effort, punya greget bagaimana kita lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika Nabi mengatakan wa uliqat abwabu jahannam, dan ditutup neraka jahanam rapat-rapat, sudahkah kita minta kepada Allah, a'udzubillahi min jahannam, ya Allah aku berlindung dari neraka jahanam? Sudah kita minta kepada Allah, minta perlindungan dari neraka jahanam. Mintanya kita surga kepada Allah dan mintanya perlindungan kita dari neraka jahanam mengakibatkan dan menjadikan kita semakin banyak beribadah kepada Allah, lebih maksimal, dan tentu kita akan menghindari larangan-larangan Allah atau meminimalisasi, mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang harus kita tinggalkan. Jangan tidak sesuai dengan permintaan kita, minta surga, minta dijauhkan dari neraka, tetapi beramal bermalas-malasan, beribadah bermalas-malasan, pelanggaran terus melanggar, ya. Kemaksiatan terus diterjang. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa suffidati syayatin, dan syaitan dibelenggu. Yakin? Syaitan dibelenggu, yakin? Yakin, harus dengan iman. Hadzal hadis al khabar minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan gak yakin. Nabi mengatakan syaitan dibelenggu, kita pun mengatakan syaitan dibelenggu. Tapi kok banyak orang bermaksiat, Ustaz? Kok masih banyak pelanggaran, Ustaz? Gak usah jauh-jauh, santri aja masih banyak yang melanggar. Iya, santri loh, masih banyak yang melanggar. Santri kalau Ramadan banyak pelanggaran apa enggak, Ustaz Syarif? Ramadan banyak pelanggaran enggak, Ustaz? Oh, berkurang. Setannya berarti tidak ada, ya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah as-tasdiqu fi ma akhbara, percaya dengan apa yang disampaikan. Rasul mengatakan bahwa syaitan di bulan Ramadan dibelenggu. Kita iman.
Lalu bagaimana seorang masih terjatuh di dalam pelanggaran, teledor dari kewajiban? Bahwasanya ada sesuatu yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala tidak mengikatnya. Allah tidak membelenggunya. Apa itu? Hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu akan senantiasa memerintahkan kepada yang jelek. Maka mereka yang setiap hari bergelimang di atas dosa, meremehkan kewajiban yang harus ditunaikan, melanggar larangan-larangan yang dilanggar, seperti tidak ada bedanya antara Ramadan dan bukan selain Ramadan. Mereka yang biasa melanggar, seperti tidak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka sudah terbentuk kehidupannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan sungguh ada sebuah patah dalam bahasa Arab yang menyebutkan man awwada syai'a ta'awwada. Siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu maka dia akan terbiasa di atas pelanggaran-pelanggaran, maka dia akan melanggar terus. Terbiasa dia teledor dari kewajiban, maka dia teledor terus. Karena sudah terbiasa, polanya sudah terbentuk. Jadi walaupun syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh kepada kehidupan dia. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang kita cintai, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmatnya, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, bulan yang dimana amalan-amalan di dalamnya dilipat gandakan dan keistimewaan yang luar biasa. Bulan yang dimana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sudah berlalu sepertiga Ramadan. Maka grafiknya perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa bulan Ramadan kian hari harus lebih baik. Kian hari harus lebih baik. Sepertiga bulan Ramadan berlalu sebagai pelajaran bagi kita agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang hilang dari waktu yang Allah berikan tidak bisa kembali. Bisanya hanyalah kita mengambil pelajaran dari yang telah berlalu. Maka kita memperbaiki diri masing-masing untuk menyongsong 2/3 ke depan, 2/3 bulan ke depan. Yang kita ketahui bahwasanya grafiknya bulan Ramadan semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Karena puncaknya Ramadan ada di sepertiga malam terakhir. Yang nanti di sana ada malam 1000 bulan atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi terus, jadi semakin hari grafiknya semakin naik. Apapun daripada amal soleh dan kegiatan kita. Kalau 10 hari pertama ini alhamdulillah sampai sudah bisa khatam sekali, maka 10 hari ke depan kalian bisa khatam 2 kali atau 1,5 kali. Harus lebih baik. Kalau misalnya di 10 hari ini kalian sehari 1 juz, berarti sekarang juz 10. Minimal kalian sekarang juz 10 kalau sehari 1 juz ya. Maka 10 ke depan ini sudah harus minim juz 25 ya. Jadi setidaknya santri itu khatam 2 kali itu mudah, ringan. Karena kalian tidak ada sesuatu yang dikerjakan daripada pekerjaan-pekerjaan wajib tidak bekerja di luar dan lain sebagainya. Maka minimal khatam 2 kali. Pasang target. Jadi 10 hari ke depan harus khatam misalnya minimal. Jangan sampai sekali. Minimal sekali, minimal itu. Kalau baca dengan tafsirnya baca dengan tafsirnya minimal sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada amal-amal soleh yang ada dalam bulan Ramadan, begitu banyak pahala dan ganjarannya. Lantas siapakah yang mendapatkan daripada ganjaran-ganjaran yang ada di bulan Ramadan atau amalan-amalan yang ada di dalam? Siapa yang mendapatkan? Siapa yang mendapatkan pahala dan ganjaran yang Allah sebarkan di bulan Ramadan?
mereka yang mendapatkan adalah mereka yang meraihnya adalah mereka yang berusaha mendapatkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailah. Siapa yang dia berdiri bersama imam salat tarawih, ya, hatta yansarifa sampai selesai, maka diberikan pahala baginya, dicatat baginya pahala seperti salat semalam suntuk. Siapa yang mendapatkan keutamaan ini? Yo yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, hatta yansarifa. Yang tidak tarawih yo enggak dapat berarti keutamaan ini. Begitu pula ketika Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam 3 hadis yang mirip dari man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa, siapa yang salat tarawih, siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, hanya berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang mendapatkan keutamaan diampuni dosa yang telah lalu? Yo yang puasa, yo yang sholat. Yang nggak puasa, yang nggak sholat, yang nggak dapat keutamaan itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallal laila faka'annama shalla al-laila faka'annama shalla nisfal lail atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu amma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama jaa fil hadits. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Siapa yang mendapatkan keutamaan tersebut? Yo yang sholat subuh berjamaah, yang sholat isya berjamaah. Contoh lain biar kita lebih tergambar. Sama-sama dua orang pemuda berangkat ke tanah suci. Perlu biaya yang mahal? Perlu sangu, perlu bekal dan lain sebagainya. Datang ke Masjidil Haram, ya, sampailah ke Masjidil Haram, ya, setelah mereka tawaf umrah selesai, berapa hari di sana, kemudian satunya sholat di Masjidil Haram, satunya bermain HP di Masjidil Haram, sama-sama di Masjidil Haram. Maka ketika kita membaca hadis tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram, lebih baik 100.000 daripada masjid yang lain. Siapa yang mendapatkan pahala keutamaan 100.000 lebih baik daripada masjid yang lain? Yang sholat apa yang main HP? Ya yang sholat, sama-sama di Masjidil Haram. Yang dia sholat, memperbanyak sholat, dia mendapatkan keutamaan tersebut. Yang dia cuma duduk, ngobrol, main HP, ya tidak dapat keutamaan. Karena hadisnya menyebutkan apa? Yang sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 daripada masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1.000 masjid yang lain. Sholat di Masjidil Aqsa lebih baik dari 100 masjid yang lain. Siapa yang mendapatkan? Yang sholat. Kalau ke masjid cuma main-main tidak mendapatkan. Begitu pula istimewanya, fadilahnya yang bertebaran di bulan Ramadan daripada keutamaannya. Siapa yang mendapatkan itu semua? Yo yang menggapai bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang ia lakukan. Sepertiga bulan Ramadan telah berlalu, masih ada 2/3. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi tips atau catatan-catatan kecil saya di dalam bagaimana menjaga semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa? Kita telah menyadari sepertiga bulan Ramadan telah berlalu. Ternyata beribadah kepada Allah
dan memperbanyak amal soleh tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tahu dalil keutamaannya, kita tahu dalil fadilahnya. Contoh yang mudah buat santri membaca Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Hafal semua hadisnya secara lengkap. Ya, satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim berarti 30 kebaikan. Tapi kita ini yang santri loh. Ya, yang santri aja ternyata membaca Al-Quran juga harasan. Merasa sudah dapat 1 juz ditutup, padahal waktu masih longgar, tidak lagi sibuk, tetapi tidak melanjutkan bacaan Al-Quran. Padahal tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tahu bagaimana kisah-kisah para ulama terdahulu, bagaimana mereka di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Di antara kisah yang paling masyhur adalah kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dalam sebulan menghatamkan berapa kali? 60 kali. Padahal sebulan itu berapa kali? Sebulan itu berapa hari? Maksimal 30 hari Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mampu menghatamkan 60 kali di bulan Ramadan. Ya, baca Al-Quran sudah seperti Al-Fatihah, sambil merem hafal. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan para ulama-ulama yang lain yang mereka 10 kali, 15 kali, 20 kali, begitu banyaknya mereka menghatam akan Al-Qur'an. Di sana ada was-was untuk jamaah sekalian, ya, yang viral, yang tersebar bahwasanya kaum muslimin tidak bermanfaat membaca Al-Qur'an kalau tidak tahu artinya. Terkhusus untuk para awam, orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Maka ini adalah anggapan yang salah. Bagaimana hadis Nabi SAW, waman yatata'ta falahu ajron. Yang terbata-bata saja mendapatkan 2 pahala. Pahala dia berusaha membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Ya, maka ini menjadikan semangat kita. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran yang Rasulullah SAW setiap malam murajaah bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kita membaca Al-Quran lebih giat, lebih kuat, ya, di setiap siang dan malam. Masih ada 2/3 Ramadan yang akan datang, ya. Terkhusus para santri harus lebih semangat. Kalian di sini liburnya tanggal berapa? 15. Hari ini sudah ada yang khatam? Alhamdulillah. Ada yang belum khatam? Di pondok kami yang putri, di sini juga pondok kami ya. Di pondok kami putri yang di Kediri, hari ke-10 wajib khatam 1 kali minimal. Besok tanggal 18, ya. Kalau tanggal 10 belum khatam, nanti ada konsekuensinya. Diwajibkan. Rata-rata tapi sudah khatam 2 kali, masya Allah. Kemarin di absen, ya, sudah khatam 2 kali banyak. Kalian harus semangat, ya, karena ini adalah kehidupan kalian santri dengan Al-Quran. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwasanya ternyata meningkatkan amal soleh dan banyak beribadah pada Allah tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wala haula wala quwata illa billah. Maka kita harus belajar bagaimana agar kita semangat ibadah kepada Allah terjaga. Yang pertama adalah al-hubbu, cinta kepada Allah. Sudah balik semua tuh. Ibrahim sudah balik, sudah ngerti cewek cantik. Loh iso normal calanang seneng cewek cantik ya. Nah, jangan seneng sama laki-laki ya, bahaya malah. Laki-laki sedang laki-laki. Ini harus diperingatkan juga. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang demikian. Jadi kalau ada rasa dengan perempuan maka itu normal. Kalau ada rasa sama laki-laki itu tidak
Norma. Wah konco kok ganteng pengen tak rangkul ojo. Lapor nih Ustadz. Ya, semua ini yang kecil-kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Misalnya ada yang mau merangkul laporkan ke Ustadz. Enggak boleh. Lanang-lanang orang rangkulan. Nah, terus apa? Tidur, dempel-dempel ndak. Kamar mandi, masih mandi, tiba-tiba masuk lah, laporkan. Pokoknya yang berhubungan dengan seperti itu langsung laporkan, cepat ya, nggak usah takut. Insya Allah tidak ada pembulian di sini ya. Langsung lapor. Ustadz kalian masya Allah 3 ustadz dampingi kita ya toh. Langsung Ustadz Syarif, Ustadz Muzakir ya, Ustadz Bahres langsung bilang. Jadi nggak boleh terjadi. Gimana biar tidak terjadi? Maka kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling bergandengan tangan ya, jangan didiamkan. Kalau ada tanda-tanda tidak boleh. Nah, nomor 1 apa tadi? Cinta. Cinta yang tulus, cinta yang hak, cinta yang benar. Kepada siapa? Sang Pencipta. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam salah satu bait syairnya, wa ibadatur rahman ghayatul hubbi ma'adzulli. Dan ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukti ketinggian cintanya kepada Allah. Cintanya semakin tinggi, cintanya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Mudabbir yang mengatur rezeki kita, maka dia dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam patah bahasa Arab disebutkan innal muhibba, gimana? Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, masya Allah, lancar kalian sudah. Seorang yang jatuh cinta dia akan taat kepada yang dicintai. Pastikan cinta kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kita melakukan dengan mudah. Ketika datang ini larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan dengan ringan. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bihi khaira." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ini adalah dilarang, ini adalah haram, maka yakin bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik. Ya. Maka diingat ketika kita dihadapkan sebuah waktu ya, bahwa di depan kita adalah hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik di depan sana. Ya. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncaknya cinta kita. Cinta kita semakin tulus kepada Allah, maka kita semakin manut. Nah, sekarang kita sampai kepada para santri. Kalian cinta enggak sama pondok kalian? Kalau kalian cinta sama pondok kalian, berarti kalian manut di pondok. Kalau kalian enggak manut, berarti cintanya dipertanyakan. Kalian cinta enggak sama asatidzah kalian? Kalau cinta sama asatidzah kalian, maka ya nurut, tidak mengadakan pelanggaran. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Lagi terkena musibah, sabar ya, sabar. Kadang ucapan seorang untuk sabar itu kita sedikit tidak menerima, berat ya. Apalagi tetap menunaikan sholat ya, sholat dan sholat. Kapan kita menunaikan sholat? Sampai kapan kita menunaikan sholat? Ya, hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Nah, maka perintah sholat harus kita tunaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaha lakabirah. Sungguh berat. Orang suruh sabar itu berat. Orang suruh sholat juga berat. Ya.
Kemudian apa kata Allah? Illa 'alal khashiin, kecuali hamba-hambaku yang khusyuk. Apa Ibrahim? Hambaku yang khusyuk. Khusyuk, amin, Allahu Akbar. Khusyuk, ya. Bagaimana menghadirkan diri ini? Sifat apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Muraqabatullah. Apa sifat muraqabatullah? Sifat seorang bagaimana senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menunaikan ibadahnya ringan. Karena apa? Dia hadirkan ibadah yang ia lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya, bukan untuk ustadznya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk siapapun di situ. Maka dia sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lain sebagainya daripada ibadah dan amal saleh yang dilakukan. Nah, seorang khusyuk menjadikan dia ringan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat beribadah kepada Allah terjaga. Kemudian yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Apa al-mutaba'ah? Mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya al-mutaba'ah ini adalah syartun min syartai qabulil amal. Syarat dari dua syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, ya. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikutinya? Karena ikhlas saja tidak cukup. Ya. Seorang sholat zuhur, ya, zuhur ini capek-capeknya. Kemudian dia sholat 1 rakaat. Sah enggak? Khusyuk loh. Baca Al-Baqarah tapi 1 rakaat. Atau sholat subuh semangat-semangatnya, sholat subuh 2 rakaat. Dia sholat subuh 4 rakaat atau 5 rakaat. Khusyuk. Sah enggak? Enggak sah, karena di luar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak semua amal soleh disebut amal soleh kalaulah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tertolak, maka muspro, maka sia-sia. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang kelima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, maka tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Muslim pelakunya, siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam agama ini, maka tertolak. Ya. Kelihatannya ibadah, kelihatannya adalah ibadah, kelihatannya adalah sesuatu yang baik. Mosok sholat gak oleh, mosok zikir gak oleh. Nanti biasanya seperti itu was-wasnya. Mosok maca Al-Qur'an gak oleh. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mosok maca tahlil gak oleh. Nah, azani Allah wa iyyakum. Jadi was-wasnya demikian. Ya, bahwasanya ibadah yang kita lakukan agar menjadi kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mudah, yaitu apa? Nurut derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-mutaba'ah, yang diajarkan di dalam tuntunan dilakukan, yang tidak pernah diajarkan juga tidak dilakukan. Sesimpel itu sebenarnya kita dalam beragama. Ya. Bagaimana melakukan yang dituntunkan dan tidak melakukan yang tidak diajarkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga stabilitas semangat dalam beribadah kepada Allah, yang harus dilakukan seorang adalah memaksa. Karena kita berhadapan dengan hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Jadi diri ini kadang harus dipaksa. Ya Allah, ngantuk bar subuh ya kan? Maka harus dipaksa. Kalau ingin mendapatkan keutamaan sholat syuruk, setelah subuh kita berzikir, baca Al-Quran sampai nanti syuruk, sholat 2 rakaat ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebut dengan sholat duha ya, jadi sholat syuruk itu ada sebagian ulama yang menyebut dengan sholat duha karena masuk di waktu awal waktu sholat duha ya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal hil bitahallum," rawahul Bukhari. Sesungguhnya sifat al-hilim, apa hilm? Di sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW pernah memuji seorang sahabat, "Inna fika huslataini yuhibbuhumallahu ya, wa rasuluhu." Dalam dirimu wahai saudaraku ada 2 sifat yang Allah senang. Allah dan Rasulnya senang sama kamu, yaitu al-hilmu wal anah. Apa al-hilm? Al-hilm itu adalah sifat mengendalikan diri, tidak gerusa-gerusu. Tenang bukan berarti lelet. Nah, bahaya, jangan sampai keliru loh ya. Sudah komat melakukan seetal itu namanya lelet. Tenang di dalam menghadapi masalah. Jadi ceritanya sahabat tersebut, lupa namanya. Jadi itu adalah rombongan dari sebuah kabilah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan yang lain saking sangat ingin bertemu Rasulullah SAW, langsung mereka lompat dari tunggangan langsung memeluk Nabi, ketemu Nabi SAW. Ada satu sahabat ini, dia tambatkan dulu kendaraannya, kemudian rapikan dulu bajunya ya, sampai rapi baru jalan dengan tenang dan bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, "Inna fika huslataini yuhibbuhumallahu wa rasul." Allah dan Rasulnya suka 2 sifatmu itu, perangaimu, yaitu al-hilmu wal anah ya, tenang dan tidak gerusa-gerusu. Nah, apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah? Innamal hilmu bitahallum. Seorang bisa mengendalikan dirinya, tenang di dalam pengendalian diri, itu didapatkan seseorang bitahallum ya, dengan berusaha ya. Umumnya remaja sat-sat darder ya, buat ya kan, umumnya remaja begitu. Ternyata kata Nabi, sifat tahallum atau sifat tenang itu harus dipelajari, harus berusaha mengendalikan diri. Dan hari ini atau bulan ini adalah waktu yang tepat kita berusaha dan belajar dalam mengendalikan diri, yaitu ketika kita menunaikan ibadah puasa. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama, di dalam kita beribadah dan beramal soleh, kita pun harus memaksa diri. Sebagai Rasulullah memerintahkan di dalam bab mengendalikan diri, ketenangan tadi harus dipaksa. Maka kita pun beribadah, sholat tarawih, ngantuk, ya dipaksa, wudu dulu atau mandi dulu. Ya, ingat hadis-hadis tentang keutamaan tarawih bersama imam, mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau harus mandi ya mandi, yang penting sholat tarawih. Kapan lagi kita sholat tarawih kalau tidak di bulan Ramadan? Ya, menghatamkan Al-Quran perlu perjuangan ya. Apa yang harus dilakukan maka diusahakan, harus dipaksa. Kemudian berikutnya, untuk mendongkrak semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari teman yang saleh. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Di riwayat yang lain, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berada di atas agama temannya.
Seorang di atas agama bestinya kalau adik-adik sekarang. Teman akrab. Kemudian Nabi perintahkan fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, perhatikan kepada siapa kalian mencari teman akrab. Berteman akrab. Kenapa? Karena teman kita adalah dalam patah bahasa disebutkan apa? Sadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka. Sahabatmu, sahabat sejatimu itu yang jujur sama kamu. Maksudnya apa? Ketika kita berada di atas kebaikan disupport, ketika kita berada di atas kejelekan diingatkan. Senantiasa tersebar di atasnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan yang senantiasa membenarkanmu, sekarepmu ya los. Iki piye los? Salah barang mangga los. Iki melanggar gak los. Ya, itu namanya bukan teman. Ingat ya. Sing gampang ngejarnya sampai duduk konco. Ya, bengi-bengi ngejak ngunduh degan tanggane. Piye golek degan yang ngelak los. Berarti duduk konco kuwi. Kalau konco yo aja lho. Langsung dibacakan ayat wasariqu wasariqatu faqtau aidiyahuma ya. Maling lanang maling wedok diketok tangane lah ya gitu. Oh iya gak wani aku kan begitu. Iku kanca. Nek piye golek degan tanggane lumure nek wong sepi ya. Los. Nah, itu bukan kanca ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Jadi teman itu apa ya? Jujur. Ya, yang selain tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sampai Nabi mengatakan apa? Agama seorang berada di atas agama temannya. Berarti penting gak milih teman yang baik? Penting. Dan alhamdulillah di antara ikhtiar orang tua kita memilihkan kalian berada di maha tercinta as-sunnah ini. Insya Allah di as-sunnah ini semua soleh semua. Insya Allah nggak ada yang nggak baik kan? Semuanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, kemudian terakhir atau sebelum terakhir, untuk mendongkrak semangat kita ibadah kepada Allah demi menguatkan keimanan kita kepada Allah di 2/3 bulan Ramadan yang akan datang adalah senantiasa ingat akan iman kita kepada hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Apa sih iman? Keyakinan. Keyakinan kita tentang hari akhir. Bagian daripada rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Apa yang terjadi nanti dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seorang yang beriman kepada hari akhir maka dia sadar bahwa semua yang ia lakukan, semua yang ia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan senantiasa ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit kebaikan ada balasannya, sedikit keburukan pun ada balasannya. Maka dia akan mikir 5 kali 10 kali ketika dia harus melanggar, ketika dia harus menerjang larangan Allah, ketika dia harus teledo daripada kewajiban yang harus ditunaikan. Bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Terakhir, ternyata setelah kita mengetahui semua tips-tips semangat kita beribadah kepada Allah, ternyata kadang kita masih lemah di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku maka aku kabulkan, kata Allah. Allah sudah memberikan informasi penting bagi kita. Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Tetapi banyak manusia yang bahkan di bulan Ramadan tidak mau menengadahkan kedua tangannya kepada Allah untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati mereka orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku dia adalah orang yang sombong. Sudah disebutkan berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan.
Lebih-lebih bulan Ramadan laila wa nahara, siang dan malamnya adalah waktu mustajabah untuk berdoa, tapi dia tidak mau berdoa kepada Allah. Maka dia adalah orang yang sombong. Dan apa balasannya? Sayadkhuluna jahannama dakhil. Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Berarti tidak berdoa itu bahaya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita beribadah, di saat itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua, semoga Allah menjaga semangat ibadah kita semua, dan semoga kita semangat beribadah kepada Allah hingga bulan Ramadan berakhir. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum katsiran idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.